Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Selamat datang di acara istimewa hari ini. Perkenalkan, saya Muhammad Faris Rivaldi. Dengan senang hati menyambut Anda semua dalam kesempatan yang berbahagia. Tentu saja di acara pada kali ini kami sangat terhormat bisa berbincang dengan seorang pemimpin yang tidak hanya memiliki dedikasi tinggi di bidang akademik, tetapi beliau juga meraih pencapaian yang luar biasa yang baru saja mendapatkan gelar bidang doktor. Beliau adalah Kepala Prodi Perbandingan Mazhab. Pada kesempatan kali ini kita akan menggali lebih dalam tentang perjalanan akademik beliau, rahasia di balik sukses gelar doktor beliau. Mari kita sambut. Samping saya sudah ada Bapak Dr. Imam Alpianor. Selamat pagi Bapak. Bagaimana Selamat kabar Bapak? pagi. Alhamdulillah sehat Alhamdulillah. walafiat. Alhamdulillah baik. Terima kasih Bapak karena telah menyediakan waktu luangnya bersama kami. Tentu saja nih di awal kami sebelumnya ingin mengucapkan selamat dulu Pak atas pencapaian Bapak yang luar biasa dalam meraih gelar bidang doktor ini. Amin. Alhamdulillah. Pertama Pak, kami pengen tahu Pak, bagaimana cerita Bapak dan motivasi Bapak dalam menempuh pendidikan dokter ini. Jadi cita-cita kita ya, yang pertama ingin mengembangkan keilmuan kita, terutama di bidang ilmu keseharian. Okay. Dan itu sudah kita rintis sejak di tahun 2002 sampai 2004. Yeah. Ingin mengembangkan. Kemudian untuk lanjut ke S3 memang ada kendala saat itu. Pertama, status Bapak yang sudah ASN, PNS, ada kendala, ada hambatan gitu, terutama masalah finansial untuk biaya studi. Kemudian yang kedua, belum ada waktu itu program S3 Ilmu Syariah. Belum ada. Jadi program Ilmu Syariah itu baru pertama dibuka tahun 2017. Kalau di luar sudah ada. Di luar itu seperti di dulu IAIN ya, IAIN Alauddin Makassar tuh sudah ada program S3 Ilmu Syariah. Itu salah satu alumninya Bapak Dr. Budi Rahmat Hakim. Oh ya, Masya Allah. Nah, dengan Pak Muhammad Mufid. Jadi itu. Nah, kemudian ini agak jauh nih rentangnya ya. 2004 baru saya 2017 baru ngambil studi. Ya, dengan alasan tadi ya, namanya finansial karena tidak sedikit biaya ini. Sedikit biayanya. Kalau kita sekolah di tempat tidak jauh dari tempat kerja kita, itu lebih menguntungkan, lebih efisien ketimbang kita mengambil di luar maksudnya di luar daerah. Jadi memang tujuan kita sekolah ini ya, di samping juga ada tuntutan profesional, ya, juga ada keinginan itu tadi untuk mengembangkan keilmuan kita di bidang keseharian. Oh ya, Masya Allah. Tadi telah dijelaskan bahwasanya ada beberapa tantangan yang perlu Bapak hadapi. Kami ingin tahu lebih dalam, Pak. Bagaimana sih kalau dari Bapak sendiri untuk mengatasi tantangan tersebut supaya bisa hingga akhirnya sukses pada mendapatkan gelar dokter ini? Tantangan terbesar kita adalah kita studi sambil kerja. Ya itu. Studi sambil kerja. Saya sendiri sebagai ketua prodi perbandingan mazhab, juga sebagai dosen tetap Fakultas Syariah. Ini cukup berat juga bagaimana kita manage waktu menyimbangkan antara kepentingan kantor, kerja di kantor, pelayanan di kantor dengan studi kita. Nah, jadi uniknya kita selama studi itu ambil kelas itu reguler, tidak eksekutif. Kalau eksekutif kan sekolahnya itu namanya Sabtu Minggu. Kalau reguler ya hari kantor gini. Jadi Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Jadi habis nanti kalau ada jadwal di pagi hari kita kuliah. Habis kuliah balik lagi kantor. Oh iya, studi dokternya ya. Iya, balik lagi kantor. Nah, jadi itu. Dan waktu itu tantangan kita yang menghadapi reakreditasi prodi itu sangat menyita
waktu, perhatian, tenaga ya. Ya. Dan memang mengganggu jalannya studi kita. Dimana kalau Bapak sendiri ya tipe orang yang apa istilahnya itu nggak bisa fokus itu 2-3 nggak bisa. Jadi harus satu-satu. Selesai satu baru saya beralih ke satu. Nggak bisa sambil menyambil itu nggak bisa. Jadi ketika reakreditasi prodi ya saya selesaikan dulu. Maka urusan studi itu saya tinggalkan. Nah, dan itu juga mempengaruhi masa studi saya. Jadi itu. Kemudian tantangan terberat kedua itu riset yang saya lakukan itu dimulai pada tahun 2020 persis ketika terjadi masa pandemi COVID. Nah, itu karena kajian kita penelitiannya hukum empirik ya, lapangan. Itu menyulitkan kita untuk menggali data. Jadi praktis kita tidak bisa bergerak di tahun 2020 itu. Karena ada beberapa wilayah yang lockdown ya. Tidak bisa kita, dan juga tidak bisa kita leluasa berinteraksi, terutama kepada informan-informan kita di lapangan. Tahun 2021 baru saya bisa, itu pun memberanikan diri karena masa pandemi kan belum dicabut oleh pemerintah, masih masa pandemi. Dan perlu sampean tahu lokasi penelitian saya itu daerah sepanjang Sungai Martapura sampai di Sungai Negara. Oh ya, bentar Pak. Judul penelitian kan judul penelitian kita itu tentang fikih sungai. Fikih sungai dan kearifan lokal. Fikih sungai dan kearifan Studi lokal. tentang pemanfaatan sungai di Kalimantan Selatan. Oh ya. Itu penelitiannya tadi dari? Jadi kalau di Banjarmasin kita ambil ya, ada di Batola. Ya. Kemudian di Banjarmasin sendiri dan di Negara Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Ya. Jadi 3 titik itu. Ya lumayan ya. Nah itu tantangannya terbesar. Jadi 2021 itu memberanikan diri kita. Dan anehnya, jadi saya dulu menduga masyarakat tuh takut-takut ya, mencari kena COVID. Ternyata mereka tidak peduli dengan COVID. Jadi kalau di kampung tuh tidak terlihat mereka pakai masker tuh. Di kampung-kampung wawancara. Jadi mereka seakan COVID tuh tidak ada gitu. Jadi heran juga gitu. Alhamdulillah mungkin karena situasi seperti itu lancar lah. Jadi saya ngambil sampel karena saya memilahnya ada sungai buatan ya, dengan sungai alami. Maka yang sungai alami itu saya ambil di sepanjang Martapura dan Sungai Negara. Jadi masyarakat-masyarakat yang bermukim di bantaran sungai. Oh iya. Itu yang kita gali datanya di sana. Nah, kemudian untuk buatan tuh saya ambil sampel handil. Jadi tipologi handil ini, nah ini yang kearifan lokalnya ya. Tipologi handil ini kita ngambil di daerah Gambut, Kecamatan Gambut. Bukan Kecamatan Gambut, Kecamatan Beruntung Baru. Nama desanya Desa Rumpiang. Itu ada situ handil, dan memang banyak handil daerah situ. Ada handil 5, ada handil Rumpiang. Kemudian di Batola juga ada handil. Nah, tapi orang kita di sini ya nyambut handil itu sungai kecil, sesungayan lah orang situ. Jadi itu tipologi handil yang kita saksikan tuh. Tepatnya di daerah Desa Sungai Punggu Baru dan Sungai Punggu Lama. Itu nanti bermuaranya ke Sungai Barito. Sama yang di Andi Rumpiang tuh muaranya Sungai Barito. Nah, kemudian sepanjang Sungai Martapura sendiri kan bermuaranya juga Barito. Nah, Sungai Negara juga bermuara di Barito juga. Jembatan Barito. Betul. Ya. Sungguh luar biasa bagaimana diceritakan beliau dapat menyeimbangkan antara tanggung jawab beliau sebagai profesional, sebagai ASN, kepala prodi dan juga studi doktoral. Dan juga beliau telah menjelaskan juga bagaimana strategi beliau dengan melaksanakan satu persatu tugas sehingga mampu untuk melaksanakan dan sukses dalam penelitian doktoral beliau. Kembali ke disertasi tadi sangat menarik, terkait dengan fikih sungai ya.
kalau kita bicara fikih itu kan pemahaman tentang Islam. Dan juga kan kalau kita bicara tentang Islam pada saat era-era pada zaman Nabi Muhammad itu kan kalau kita lihat secara budaya dan secara lingkungan kan di kawasan Arab itu kan biasanya berhubungan dengan padang pasir. Ya. Iya kan, padang pasir. Dan sungai, sungai itu kan kalau saya berdasarkan pemahaman dan bacaan saya terkait sirah Nabawi, mata air pun langka, apalagi masalah Nah, sungai. Nah, ya. mungkin kami ingin melihat bagaimana metode Bapak, bagaimana menemukan studi tentang sungai dalam perspektif Islam itu sendiri. Itu Oh gimana ya. menemukan bisanya ada kok bisa sih ada fikih sungai gitu dalam kalau fikih tanah gurun kan orang tahu di Ada sana ya. kan ada kok bisa sampai ke fikih sungai dan juga relevansinya kan sangat berhubungan juga dengan masyarakat Banjar yang mana berhubungan dengan kota seribu sungai. Jadi sangat fikih sungai ini sangat menarik untuk dipahami oleh masyarakat Banjar. Itu gimana metodenya, Ya, Pak? Bisa jadi menemukan harus itu? dipahami dulu fikih sungai itu apa ya. Ya. Jadi fikih sungai itu berhubungan dengan perilaku masyarakat. Oh ya. Terutama kalau definisinya fikih sendiri kan mukallaf, orang mukallaf. Perbuatan. Oh ya, perbuatan. Perbuatan masyarakat dalam pemanfaatan sungai. Ya. Yang ditinjau dari perspektif hukum Islam. Ya. Nah, itu sederhananya seperti Ya. itu. Memang dalam kajian teorinya itu memang agak kesulitan awalnya ya. Karena kita buka-buka mengkaji-kaji fikih, terutama berhubungan dengan sungai itu sendiri. Tapi kalau kita buka seluruh literatur fikih, terutama di bab taharah, ya, taruh. terutama ketika memilah air suci dan mensucikan, itu para ulama menyebut semua, salah satunya adalah air sungai. Oh, di situ ya dapatnya ya. Itu satu. Satu. Kemudian ulama mutaakhirin, ulama kontemporer ya, membahas tentang sungai ini ada satu konsep namanya harimun nahar. Harimun nahri atau daerah suaka sungai. Jadi sungai itu ada wilayah yang harim, yang tidak boleh dibangun di situ ya, untuk menjaga sungai itu sendiri. Oh iya. Harim. Nah, dari dua itu aja kan artinya bahwa Islam pun punya perhatian sebenarnya dengan sungai itu sendiri. Nah, sungai dalam konteks air sungainya sebagai air suci mensucikan. Di sisi lain adalah bagaimana sungai itu dipelihara sehingga sungai itu berfungsi dengan baik dengan fungsi. Nah, itu sebabnya kita mencoba menelusurinya dengan melakukan studi tentang bagaimana masyarakat Banjar ini memanfaatkan sungainya. Oh. Nanti kita akan temukan banyak hal di situ. Apa itu temuan yang menarik? Ya, diantaranya kebiasaan orang kita yang masih menggunakan sungai untuk keseharian dengan kualitas sungai yang ada. Ya. Jadi itu yang unik ya. Dan itu dilakukan turun temurun. Oh ya. Sebelumnya sangat menarik sekali pembahasan dari disertasi beliau terkait dengan fikih sungai dan juga tadi beliau bagaimana menghubungkannya dengan kearifan lokal. Mungkin kita hubungkan ya bagaimana terkait dengan jurusan pada yang beliau pimpin juga beliau sebagai ketua perbandingan mazhab. Terkait dengan disertasi pian Pak, fikih sungai itu apakah ada kaitannya dan bagaimana relevansinya dengan studi perbandingan mazhab? Ya, dalam kajian fikih tentu kita tidak lepas dari referensi berbagai mazhab ya. Contohnya tentang menggolongkan air yang suci dan mensucikan. Kan ada air itu ada air suci saja tidak mensucikan, ada air suci dan mensucikan. Misalnya contoh nih ya, dalam kaitannya dengan apakah sah kita
berwudu dengan air sungai yang keruh. Oh ya, kasusnya di Banjar seperti Kasus di Banjar. Ya. Coklat gitu ya, Pak. Ya, coklat. Itu gimana, Pak? Ya, ada yang secara ketat itu tidak bahwa air yang dikatakan air suci mensucikan itu air yang tidak mengalami perubahan warna, rasa, dan bau. Oh iya, itu Ya, ketiganya itu ya. berubah. Kita itu kan kita. Cuma yang jadi masalah adalah sungai itu airnya menurut kebiasaannya itu seperti apa kondisi dia dalam posisi layak untuk bersuci. Iya. Nah, ada suatu tulisan ya, pendapat dari mazhab Hanafi. Di mazhab Hanafi itu istilahnya tuh mengilustrasikannya seperti kita berwudu dengan air asin, air laut tuh ya, Air air laut. asin tuh. Jadi kata beliau eh, selama itu lebih banyak air dari garamnya gitu ya, atau dalam bahasa lain dia contohkan selama lebih banyak air dari tanah lumpurnya, Ya. itu masih boleh kita berwudu. Nah, tapi kalau misalnya berwudu dengan ada air tapi lebih banyak tanahnya, artinya apa istilahnya tuh kayak kental Iya, gitu ya, kental nggak ya. boleh, nggak boleh. Nah, Tanah liat gitu. oke. Nah, jadi itu. Kemudian di kita juga terjadi apa istilahnya perbedaan pandangan dalam penggunaan air ledeng ya. Jadi Oh ya. masyarakat itu kalau ditanya kenapa Bapak ini ada air ledeng, ini ada air sungai, kok Bapak pakai air sungai, air ledeng. Dia bilang air ledeng tidak sah katanya. Nah, jadi saya kaget tuh, karena dia bilang mustakmal air ledeng itu diolah, Oh iya iya. diolah. Nah, itu jadi problem kan? Karena jadi problem itu adalah karena yang kita anggap sehat itu justru air ledeng kan, air ledeng. Nah, jadi di sini di masyarakat sendiri itu ada perbedaan pandangan masalah ini. Maka perlu kita tegaskan di sini. Saya mengutip pendapat Buya Yahya, saya setuju dengan Buya Yahya. Kan proses pengolahan air minum air ledeng itu sehingga dia bersih, jernih itu kan menggunakan diantaranya pakai kaporit ya. Pemutih itu kaporit. Nah, selama zat kimianya itu tidak dominan, tidak tercium, tidak terasa, maka sah air ledeng itu berwudu. Tetapi bila kita mendapati air ledeng itu masih tercium kuat aroma kaporitnya, terasa itu tidak sah ya, Bu. Karena itu dalam hadis sudah dijelaskan. Jadi hebat ini ya, saya kagum dengan Rasulullah. Rasulullah itu sederhana ngomongnya. Yang penting tidak berubah pada tadi rasa, bau, warna. Kalau zaman sekarang tuh namanya parameter fisik dan parameter kimiawi. Jadi jangkauan hadis ini luar biasa. Jadi zaman dulu ilmu kimia kan tidak secanggih sekarang. Tapi Rasulullah kan sudah ngomong seperti itu. Artinya apa? Kalau ada bau itu berarti ada perubahan kimiawi. Kalau ada perubahan warna itu juga ada kimiawinya. Nah, jadi gampang kita ngukurnya. Patokannya tidak berubah, hadis tidak berubah. Tapi tekniknya sekarang kita praktekkan. Ada ukurannya, ada standarnya, ada parameter fisik, ada parameter kimiawinya untuk menentukan bahwa ini air suci dan mensuci. Nah, jadi ke depan dulu saya masih ingat tahun 90 tahun 80-an. Air sungai kami menyebut sesungai ya, sesungaian lah. Kalau sungai itu ada yang besar, yang kecil ya. Di depan rumah itu saya masih bisa mandi lah. Mandi bahkan jadi sumber air minum. Meskipun ditaruh di Tajau tahu ya Tajau. Apa sih tempat penampungan air yang dari semen tuh Tajau. Terus dikasih tawas ini sifatnya dia menandak dan mengikat kotoran-kotoran tuh sehingga nandak. Itu airnya masih enak diminum. Nah sekarang sungai yang dulu saya mandi itu tidak bisa lagi saya mandi. Gimana mau mandi? Airnya keruh. Tidak bisa lagi. Nah,
Jadi kalau berdasarkan tadi ya, Ya. parameter fisik itu tidak sah orang berwudu sebenarnya dengan kondisi air Ya, seperti sungai. itu. Beda dengan dulu, Pak. Memang jernih, bagus air sungai itu. Bahkan ada yang orang dulu menyebut air sungai itu kan air hidup. Ya. Kenapa disebut air hidup? Karena airnya selalu bergerak, mengalir. Bukan air mati. Air mati itu tergenang dia. Danau itu. Itu tidak sehat. Danau. Iya, tidak sehat. Yang kedua, dulu sungai kita kaya oksigen. Ya. Karena minim pencemaran. Sekarang, nah, kenapa biota-biota di sungai banyak yang hilang? Karena kadar oksigennya juga turun. Banyak yang mati, bahkan tidak terlihat lagi. Jadi kita masih optimis ya. Sungai kita insya Allah akan kembali pulih. Allah akan pulih. Seiring dengan perubahan perilaku masyarakat kita. Ya, alhamdulillah ada gejala itu. Gejala itu diantaranya sekarang masyarakat itu udah jarang buang sampah ke sungai. Karena pemerintah sudah menyiapkan tempat-tempat sampah di daratan. Ya sudah kurang, meskipun ada sih 1-2 oknum ya. Yang biasa kebiasaan kan orang Banjar tuh di sungai dia buang sampah di bawah kolong rumahnya. Kolong rumahnya nanti dia supaya bersih kolong rumahnya itu, malam dia dorong ke tengah. Ketika air sungainya bergerak surut atau bergerak pasang, sehingga bersih. Pas paginya bersih ya. Bagi orang Banjar tuh gini, asal jangan terlihat di depannya gitu aja. Bagi ya terlihatnya. Tapi itu kebiasaan yang salah. Ya, tidak bagus. Nah gitu deh. Ya, mungkin lebih jauh lagi kita bagaimana kita nih nanti sebagai mahasiswa atau ada beberapa dosen yang ingin bercita-cita jadi dokter seperti beliau juga. Jadi kita ingin lebih tahu nih, bagaimana Pak untuk rahasia atau motivasi supaya bisa sukses, seperti Bapak bagaimana bisa menyimbangkan sebagai ASN juga dan juga dokternya bisa selesai. Jujur saja dengan kondisi usia saya sekarang ini, studi S3 itu jauh lebih berat daripada S2 dan S1. Iya. Saya merasakan tuh. Mungkin karena faktor usia ya. Oleh karena itu, ini dokter-dokter muda, ya antum masih muda, barangkali ada yang masih jomblo, masih belum kawin lagi ya, antum lanjut saja studi. Jangan terjeda jauh lah atau sampai berkeluarga. Kalaupun berkeluarga, ya saya kira usia-usia 30, 40. Ini kan sudah mau 49. Sudah agak yang mempengaruhi juga ya. Kita berpikir gitu ya. Kemudian banyak pengalaman berharga ketika kita pelajaran hidup. Ketika kita studi S3. Apa aja itu Pak yang penting? Jadi apa istilahnya itu? Yang perlu kita jaga itu ritme kehidupan kita. Ritme jangan kacau. Harus disiplin. Disiplin. Disiplin waktu, ya. Disiplin pola makan. Disiplin pola tidur harus dijaga. Kapan kita makan, kapan kita bekerja, ya kan bekerja juga. Kapan kita belajar kan? Nah, gitu. Kapan kita istirahat. Jadi jangan lengah. Contoh lengah tuh gini, mungkin makan kita tidak terkontrol, lalu menyebabkan obesitas, kegemukan, kolesterol, tekanan darah tinggi. Itu kesehatan itu sangat nanti mempengaruhi jalannya studi. Jadi ritme kehidupan. Yang kedua, banyak berdoa. Doa silahul mukminin, ya kan. Doa itu senjatanya orang beriman. Betul sekali. Satu, banyak bahasa sederhana saya sering sampaikan kepada kawan-kawan. Saya ini lebih banyak syafaat, dapat pertolongan dari Allah SWT melalui makhluk-makhluknya. Banyak hal-hal yang bukan di luar nurul ya, di luar naral. Yang itu sepertinya kuasa Allah Subhanahu. Ya. Mulai dari kita
revisi, terutama waktu revisi, waktu menyelesaikan tulisan. Kadang-kadang kita kehilangan mood tuh sering. Saya aja nih pindah-pindah tempat ngetik tuh. Saya pernah di hotel berapa kali. Saya pernah nongki kalau orang sekarang tuh. Nongkinya di cangkir kopi itu udah berapa kali saya ngetik di situ. Saya cari tempat lagi, pokoknya cari tempat yang suasana mood kita ngetik. Karena kalau kita kehilangan mood udah bisa apa-apa. Udah bisa ada ide apa. Kemudian kemampuan akses kita di internet nih ditantang juga. Saya selama S3 itu banyak sekali beli buku tuh yang online. Jadi saya punya Google Playbook tuh. Saya punya library sendiri di situ. Itu puluhan, mungkin hampir 100 buku di situ. Saya beli. Ketimbang buku cetak di rumah. Nah, jadi kemampuan akses internet ini juga ditantang. Ada modal ya lah, modal internet. Lancar ini. Kemudian sering diskusi. Saya berapa kali diskusi saya dengan Pak Direktur, diskusi dengan pembimbing saya, promotor saya tuh hampir tiap minggu saya diskusi. Saya diskusi itu selalu kalau ada sesuatu yang ingin saya tanyakan, saya diskusi. Jadi ada di situ pencerahan. Mudah-mudahan dapat insight lah, pencerahan mengilhami kita. Dan biasanya ketika saya duduk seperti ini kan dalam rangka disertasi nih ya. Ada ide aja itu langsung saya cepat catat. Ada apa sesuatu yang bagus ingin saya masukkan, cepat saya catat. Kalau hilang. Kadang saya rekam suara saya. Oh, ini harus masuk, ini nanti di sini. Nanti baru ke rumah buka laptop, cepat. Supaya jangan kehilangan momennya itu. Nah, selalu itu saya bilang maraton seperti itu. Nah, jadi alhamdulillah hikmahnya kan banyak. Jadi dipelihara ibadahnya, jadi ya pola makannya, pola tidurnya. Karena sekali ada yang terganggu, yang pola-pola itu pasti mengganggu. Berantakan. Disiplin lah. Disiplin tinggi ya. Jangan lengah. Kalau kehilangan mood, carilah gimana kiat kita cari swasta. Saya tuh paling banyak disupport tuh istri saya. Gimana cari istri support? Istri saya banyak nyupport. Saya pernah loh yang hampir saya kehilangan, tidak bisa apa. Saya lepaskan laptop, tidak sanggup lagi pernah. Tapi pelan-pelan dimotivasi, akhirnya saya kembali lagi ngadep laptop. Gitu. Kemudian itu kiat studi ya. Jadi kalau dosen-dosen muda, tadi saran saya itu kalau ada kesempatan, ambil kesempatan untuk sekolah. Tidak ada yang rugi kelas 3 ini ya. Apalagi tuntutan profesionalisme 3 itu. Sekarang tuh ya. Memang tidak mudah tahapan-tahapan yang dilaluinya. Tapi jalannya aja dengan sabar. Ikuti seluruh arahan. Kalau memang harus diperbaiki, perbaiki. Nanti sampaikan lagi. Bapak ini ada yang sampai saya 3 kali bolak-balik. Saya datang, perbaiki lagi, boleh lagi. Sama lah kayak antum kayak S1. Sama. Cuma gitu. Perbaiki, sabar. Ikuti aja apa sarannya. Cuma ya memang di S3 itu kan sangat dituntut kemandirian ya. Jadi di S3 tuh tidak ada lagi bicara teknis. Teknis itu dianggap Anda itu sudah menguasai. Baik kaidah penulisan yang benar itu seperti apa, bikin paragraf yang benar seperti apa tuh sudah bukan ranahnya pembimbing bahasa. Mereka hanya melihat pola pikir kita ini udah benar. Itu ya kalau punya saya tuh yang saya tulis tuh hanya A B C D. Itu paling diubah tuh yang D ke A, yang C ke D, bolak-balik gitu. Bolak-balik disesuaikan dengan saran dari apa penguji. Kita ada ujian kualifikasi. Pertama tuh ujian proposal dulu.
kemudian ujian kualifikasi, ujian tertutup, baru ujian terbuka. Ini semua tahap ini pasti ada revisi, Pak. Revisi. Sabar merevisinya. Berapa kali teh? Berapa kali tuh? Revisi. Tapi sabar. Ya, kalau antum kan, kalau kita kalau kualifikasi itu masih internal di sini. Jadi jumlahnya ada berapa? 4 apa 5 yang nguji. Di tertutup, nah itu tambah tuh 1 penguji luar. Saya waktu itu pengujinya Profesor Dr. Andus Dr. Andus Bambang Subiakto, MSI. Dia guru besar di Unlam ULM. Kebetulan tesis beliau tentang perairan sungai ya, pelayaran sungai. Tentang pelayaran sungai. Nah, jadi dia banyak tahu tentang Sungai Banjar. Jadi dia banyak bimbing juga, berikan masukan. Nah itu proses revisi juga. Sampai terbuka. Ujian lagi terbuka. Cuma kalau terbuka promosi. Karena kita sebenarnya kan sudah sering diskusi di sebelumnya. Jadi ujian promosi itu sebenarnya hanya mempromosikan gagasan, pemikiran punya kita yang dipromosikan. Alhamdulillah hingga akhirnya bisa lah dapatkan gelar doktor yang Iya, mungkin berkat ini doa semuanya. berkat Jangan lupa doa orang tua ya, doa orang tua. Kalau antum punya orang tua, doa orang tua luar biasa. Ya baik. Mungkin ini pesan terakhir, Pak. Untuk bagaimana pesan yang ingin Bapak sampaikan kepada calon mahasiswa yang ingin masuk nih, tertarik dengan prodi yang Bapak pimpin, yaitu perbandingan mazhab. Bagaimana sih pesan Bapak agar bisa mengajak mereka untuk bergabung menjadi mahasiswa perbandingan mazhab? Ya, di prodi ini menawarkan satu konsep Islam moderat ya. Islam moderat atau istilah moderasi beragama lah. Ya. Jadi di sini, di sini kita belajar itu. Kita belajar semua mazhab. Jadi keuntungan kita masuk ke perbandingan ini, hampir semua ilmu keseharian yang ada tuh kita belajar. Apakah itu bidang siasah, apakah itu bidang muamalah, ataupun ahwarus asiyah sekalipun, kita belajar di prodi. Itu keunikan dari perbandingan mazhab. Untuk profil lulusan sama, dengan punya kans yang sama dengan yang lain ya. Tentu saja ada kekhususan, ya, terutama kekayaan wawasan yang dimiliki oleh mahasiswa perbandingan mazhab. Karena mereka tidak terpaku pada satu mazhab saja, tapi mereka juga belajar mazhab yang lain. Nah itu keuntungan, keunikan dari perbandingan mazhab. Jadi mari bergabung ya pada calon-calon mahasiswa, bergabunglah ke prodi perbandingan mazhab. Insya Allah tidak salah pilih. Di sini antum belajar tentang moderasi beragama, ya, belajar tentang Islam moderat seperti apa, belajar tentang ahli sunnah wal jamaah. Jadi insya Allah di sini tidak belajar ajaran sesat, tidak belajar ya. Jadi insya Allah di sini sentil dikit mengetahuinya supaya menghindarinya bisa lah. Ya sederhana aja, kalau kita mengikuti fatwa MUI Majelis Ulama Indonesia tentang kriteria ajaran sesat itu biasanya ajarannya rahasia. Yang kedua, dia menyelisihi sunnah Nabi, menyalahi akidah Islam yang utamat ya, utamat. Nah, jadi itu sederhana aja. Apalagi kalau sampai tamat sholat, nah itu juga berbahaya. Ada ajaran batamat sembahyang, nah itu jelas ajaran sesat. Jadi biasanya ajarannya sir, ya rahasia, tidak mau, tidak terbuka. Sedangkan di PM ini, di perbandingan mazhab ini, kita belajar tentang Islam inklusif, Islam yang terbuka, inklusif ya. Iya, inklusi lah istilahnya. Jadi itu ya keunikannya dari perbandingan mazhab. Luar biasa sekali. Demikianlah perbincangan inspiratif kita bersama Bapak
Dr. Imam Alpianur MAI tentang perjalanan akademik beliau hingga meraih gelar doktor. Dari perbincangan ini juga kita dapat simpulkan bahwa kesuksesan bukan hanya tentang mencapai tujuan, tetapi juga ada keberanian untuk terus melangkah. Adanya juga disiplin, adanya juga motivasi, seperti yang telah kita dengarkan hari ini, kerja keras, dedikasi, dan juga ketekunan adalah kunci untuk meraih dan membuka pintu kesuksesan. Dan juga kita jangan pernah untuk bermimpi dan berusaha, karena setiap langkah kecil kita ambil hari ini akan membawa kita lebih dekat ke tujuan yang lebih besar. Semoga perbincangan hari ini memberikan inspiratif dan motivasi untuk kita semua, terutama bagi mereka yang tengah berjuang di dunia akademik. Terima kasih Bapak Dr. Imam Alpianur atas waktu dan wawasan yang telah diberikan. Kami berharap kesuksesan Bapak terus berlanjut. Semoga bisa sampai gelar profesor. Amin, amin, amin. Amin. Dan program studi perbandingan mazhab ini juga yang Bapak pimpin semakin maju dan bermanfaat untuk masyarakat. Terima kasih juga kepada para pemirsa yang mengikuti acara ini. Semoga diskusi pada hari ini memberikan manfaat dan inspirasi untuk kita semua mencapai kesuksesan seperti Bapak. Saya Muhammad Paris Repaldi, pamit undur diri. Sampai jumpa pada topik pembahasan berikutnya. Terus berjuang untuk meraih yang terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.